Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat dan kepada teman-teman sekalian, izinkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang takhrij hadis. Di sini saya sendiri, Leli Nurjana, insya Allah akan menjelaskan tentang pengertian takhrij hadis. Jadi, apa sih takhrij hadis itu? Nah, takhrij berasal dari bahasa Arab yaitu khoroja yang berarti mengeluarkan, tampak atau jelas. Sedangkan hadis berasal juga dari bahasa Arab yang berarti al-jadid atau baru. Nah, sedangkan hadis menurut istilah adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin. Segala sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan, berupa perbuatan, sifat ataupun ketetapannya. Nah, dari pengertian tersebut kita garis bawahi kata sesuatu yang dihubungkan. Yang jadi permasalahan di sini, apakah sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi itu benar terjadi, benar ucapan Nabi, benar perbuatan Nabi, benar sifat Nabi, dan benar ketetapan Nabi atau tidak? Nah, untuk mengeluarkan keraguan-raguan kita terhadap hal tersebut, maka perlu diadakannya takhrij hadis ini. Sedangkan menurut Mahmud At-Tohan, takhrij hadis adalah penelusuran hadis yang disebutkan sanadnya dan dikaji kualitas hadisnya. Nah, dari berbagai pengertian takhrij hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa takhrij hadis adalah penelitian terhadap hadis untuk mengeluarkan keraguan-raguan terhadap kebenaran hadis tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mentakhrij hadis. Adapun tujuan mentakhrij hadis sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sumber asal hadis. Dengan adanya mentakhrij hadis, kita akan mengetahui dari mana hadis tersebut berasal dan kita juga tahu sanad-sanadnya. Mengetahui asal-usul hadis tersebut agar kita bisa yakin bahwa hadis tersebut itu benar adanya. Karena zaman sekarang tidak sedikit orang yang memasukkan hadis. Oleh karena itu, sebelum menggunakannya kita harus mengetahui asal-usulnya. Dari mana adanya hadis tersebut. Yang kedua, mengetahui jumlah sanad hadis. Sanad merupakan runtutan orang yang menghubungkan dari satu perawi hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan adanya sanad, kita bisa mengetahui siapa saja orang-orang yang terlibat dari hadis tersebut atau orang-orang yang menyampaikannya. Contohnya seperti rantaian sanad, Umar bin Khattab telah menceritakan hadis padaku Imam Bukhari. Ia berkata, Al-Laits menceritakan hadis padaku Umar bin Khalid dari Yazid, dari Abu Al-Khair, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki bertanya pada Nabi Muhammad SAW. Ketiga, mengetahui keadaan hadis dari segi makbul, diterima, dan mardud, ditolak. Hadis makbul ialah hadis yang dapat diterima keberadaannya sebagai dalil atau jadi landasan hukum. Sedangkan menurut para muhaddisin berpendapat bahwa hadis makbul ialah hadis yang menunjukkan suatu keterangan bahwa Nabi Muhammad SAW yang menyabdakannya. Berdasarkan kualitas hadis, makbul terbagi menjadi 4. Yang pertama, sahih li dzatihi, artinya mempunyai sanad yang tersambung dengan cara perawi yang adil dan kuat hafalannya, tanda adanya sanad dan ilat. Yang kedua, sahih li ghairihi, artinya hadis hasan yang derajatnya naik karena adanya kesamaan riwayat yang lebih kuat darinya. Yang keempat, hasan li dzatihi, yang artinya hadis yang sanadnya bersambung dengan perawi tetapi mempunyai kekurangan pada hafalannya. Yang keempat, hasan li ghairihi, artinya hadis yang dhaif yang derajatnya naik menjadi hadis hasan dikarenakan ada riwayat lain yang lebih kuat. Sedangkan mardud itu adalah hadis yang tidak dapat diterima keadaannya, baik jadi dalil maupun landasan hukum karena hilangnya perawi atau matanya. Adapun sebagai berikut manfaat dari mentakhrij hadis. Yang pertama, memperjelas hukum atau kualitas hadis. Terdapat hadis yang dhaif. Dengan adanya mentakhrij hadis, kita tahu riwayatnya sehingga bisa menaikkan derajat hadis dhaif menjadi sahih jika para perawinya sudah kita ketahui atau tidak ada kekeliruan lagi. Yang kedua, dapat menghilangkan hukum syadz. Hukum syadz adalah kesendirian riwayat yang menyalahi riwayat lain yang
sikoh. Sikoh ialah perawi yang mempunyai hafalan yang kuat, dalam arti syad itu menyelisihi perawi yang mempunyai derajat lebih tinggi dibanding syad. Yang ketiga, dengan membandingkan riwayat-riwayat yang ada dapat mengetahui arti kata yang asing atau gharibah. Itu akan menjadi revisi hadis atau hadis itu merevisi hadis yang lain. Yang keempat, dapat mengetahui keadaan sanad, apakah sanad itu bersambung, mustasil, atau sanad itu terputus, munqati. Dan juga dapat mengetahui kualitas atau kemampuan berpikir perawi. Hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad terbagi menjadi 7. Yang pertama, hadis mauquf, hadis yang didasarkan atau disampaikan kepada para sahabat. Yang kedua, hadis maqtu, disampaikan kepada tabiin atau yang di bawahnya. Yang ketiga, hadis mu'allaq, secara bahasa artinya terikat atau tergantung. Istilahnya adalah hadis yang seorang perawinya gugur dari awal sanad. Yang keempat, hadis mudhal, hadis yang putus sanadnya 2 orang atau lebih. Yang kelima, hadis mursal, hadis yang putus sanadnya hadis mursal, hadis yang diangkat oleh seorang tabi'i kepada Rasulullah. Secara sederhananya, seorang tabi'i mengatakan Rasulullah SAW berkata, padahal tabi'i tersebut tidak bertemu dengan Rasulullah. Yang keenam, hadis mudalas adalah hadis yang diriwayatkan menurut perkiraan bahwa hadis tersebut tidak bernoda. Yang ketujuh, hadis munqati, hadis yang tidak disebutkan perawinya sebelum sahabat. Yang kelima, memperjelas perawi hadis yang samar, karena terkadang kita belum mengetahui kejelasan nama, contohnya seperti Khalid Muhammad dan masih banyak lainnya. Yang keenam, dengan mentahri juga dapat mengetahui penjelasan masa dan di mana tempat timbulnya hadis tersebut. Yang ketujuh, dapat mengetahui alasan atau sebab hadis tersebut bisa muncul. Tidak sedikit hadis-hadis yang timbul itu dikarenakan perilaku seseorang atau kelompok orang. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mentahrij hadis. Saat melakukan tahrij, ada 5 cara yang bisa digunakan, yaitu 1. Tahrij melalui lafal yang berada di dalam matan hadis. 2. Tahrij melalui pengucapan pertama dari hadis. 3. Tahrij melalui narator pertama. 4. Tahrij mengadopsi tema hadis. 5. Tahrij lolos klasifikasi jenis hadis. Berikut penjelasan dari masing-masing metode tersebut. 1. Tahrij melalui lafal yang berada di dalam matan hadis. Metode ini digunakan ketika kita mengetahui sebagian atau seluruh hadis di awal, di tengah, akhir, ataupun sebagian. 2. Tahrij melalui pengucapan pertama matan hadis. Jika kita dapat menentukan pelafalan bacaan pertama hadis yang kita ketahui, maka selain menggunakan cara pertama, kita juga dapat menggunakan cara khusus untuk menelusuri hadis melalui bacaan pertama hadis tersebut. 3. Tahrij hadis melalui narator pertama. Sering ditemukan dalam esai dan ceramah bahwa hadis yang dikutip biasanya pertama kali disebut oleh perawi sebelum hadis, dan kemudian disebutkan oleh pengumpul setelah hadis, atau keduanya ditempatkan setelah hadis. Jika menentukan hadis seperti itu, maka salah satu cara untuk mentahrijnya adalah melalui perawi pertama. Keempat, tahrij mengadopsi tema hadis. Tahrij hadis menggunakan metode ini untuk memperkenalkan sebuah hadis berdasarkan subjek tahrij yang Anda inginkan. Oleh karena itu, hanya mereka yang dapat mengenali subjek hadis yang dapat menggunakan metode ini secara efektif. Tentu saja, ketika menerapkan metode ini, langkah pertama yang dilakukan pentahrij adalah menentukan subjek hadis yang akan dibacakan. Setelah itu, baru menelusuri hadis dengan menggunakan kamus hadis atau kitab-kitab hadis berdasarkan tema-tema tertentu. Kelima, atau yang terakhir, tahrij diklasifikasikan menurut hadis. Jika aktivitas tahrij pada metode sebelumnya dimulai dari hadis yang telah kita ketahui, maka metode kelima ini menyimpang dari pengetahuan klasifikasi 5 unsur hadis. Berdasarkan pengetahuan tersebut, pentahrij ingin mencari hadis menurut klasifikasi ini. Klasifikasi hadis berarti mengelompokkan hadis menurut klasifikasi hadis yang terdapat dalam ilmu hadis seperti mutawir, sahih, dhaif, dan lain-lainnya. Saya Madina, saya di sini akan menjelaskan tentang contoh mentahrij hadis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa dalam mentahrij hadis itu ada beberapa metode. Salah satunya ialah dengan menggunakan
lafal yang ada dalam matan hadis. Nah, misalkan ketika kita menemukan satu hadis yang tidak diketahui sanadnya, perawinya, atau bahkan kedudukannya, akan tetapi kita tahu gitu, matan hadis tersebut itu apa. Nah, kita bisa menggunakan metode ini. Contoh nih, saya tahu matan hadis yang hakul muslimi alal muslimi sittun. Nah, saya tidak tahu siapa itu perawinya, bagaimana sanadnya. Nah, saya bisa mengetahui tahrij hadis itu dengan menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah. Nah, dengan menggunakan aplikasi ini kita bisa melakukan proses tahrij hadis dengan waktu yang sangat singkat. Ini merupakan salah satu bentuk modern dari literasi informasi Arab dalam bentuk digital. Pada zaman dahulu belum ada seperti sekarang aplikasi Maktabah Syamilah. Jadi membutuhkan waktu yang lama gitu untuk seseorang untuk mentahrij hadis. Nah, dengan perkembangan zaman dan teknologi, sekarang sudah disediakan gitu ya aplikasi Maktabah Syamilah sehingga kita dapat melakukan tahrij hadis dengan sangat cepat gitu. Nah, berdasarkan matan hadis yang tadi yang hakul muslimi alal muslimi sittun, maka dapat diperoleh tahrij hadisnya ya melalui Maktabah Syamilah tadi. Ternyata hadis tersebut ada dalam Kitab Sahih Muslim di juz 7 pada halaman 3 yang dapat dilihat redaksinya pada layar. Kemudian terdapat juga dalam Kitab Sahih Bukhari juz 3 pada halaman 155. Dan yang ketiga ada dalam Kitab Sunan Ibnu Majah di juz 1 pada halaman 461. Kemudian ada juga dalam Kitab Sahih Ibnu Hibban di juz 1 pada halaman 476 dan 477. Alhamdulillah, sekian penjelasan mengenai takhrij hadis dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.